Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Amalia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas D semester 4. Di sini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang kita bahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul, yang gersang yang tiada air dan tanaman. Jazirah Arab terletak di antara dua benua Asia dan Afrika. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku bangsa yang tersebar di seluruh Jazirah Arabia. Mereka kebanyakan mendiami wilayah pinggir jazirah dan sedikit yang tinggal di pedalaman. Pada masa dahulu, tanah Arab itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Petrix atau Petraea, yakni wilayah yang terletak di sebelah barat daya Gurun Syriah dengan Petra sebagai pusatnya. Yang kedua, Arab disertai atau Gurun Syriah yang kemudian dipakai untuk menyebut seluruh jazirah Arab karena tanahnya yang subur. Ketiga, Arab Felix, wilayah hijau Greenland, yakni wilayah yang berbahagia, Happy Land, wilayah Yaman yang memiliki kebudayaan maju dengan kerajaan Sabah dan Ma'in. Selanjutnya, bangsa Arab sebelum Islam biasanya disebut Arab Jahiliyah. Bangsa yang belum berperadaban, bodoh, tidak mengenal aksara. Sebutan itu tidak perlu menyebabkan kita berkesimpulan bahwa tidak seorang pun dari penduduk Jazirah Arab yang mampu membaca dan menulis. Karena beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Baca tulis waktu itu belum menjadi tradisi, tidak dinilai sebagai sesuatu yang penting, tidak pula menjadi ukuran kepandaian dan kecendikiaan. Kaum Quraisy sendiri sebagai bangsawan di kalangan bangsa Arab hanya memiliki 17 orang yang pandai baca tulis. Suku Aus dan Khazraj, penduduk Yastrib Madinah, hanya memiliki 11 orang yang pandai membaca. Hal ini menyebabkan bangsa Arab sedikit sekali mengenal ilmu pengetahuan dan kepandaian lainnya. Hidup mereka mengikuti hawa nafsu, judi, berpecah belah, saling berperang satu dengan yang lain. Yang kuat menguasai yang lemah, wanita tidak ada harganya. Keistimewaan mereka hanyalah ketinggian dalam bidang syair-syair jahili yang disebabkan secara hafalan saja. Selanjutnya, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW jatuh pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ketetapan ini sebagaimana dikemukakan oleh sebagian sumber berita Arab, yakni pada tahun yang dikenal dengan sebutan tahun gajah, yakni tahun saat Abraham al-Ashram berusaha menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Allah lalu menggagalkannya dengan mukjizat yang mengagumkan sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Beliau lahir dari keluarga miskin secara materi, namun berdarah ningrat dan terhormat. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab. Dikisahkan bahwa anak-anak Hashim ini adalah keluarga yang berkedudukan sebagai penyedia dan pemberi air minum bagi para jamaah haji yang dikenal dengan sebutan Sikaya al-Hajj. Sedangkan ibunda Nabi Muhammad SAW adalah Aminah binti Wahab. Ia adalah keturunan Bani Zuhrah. Kemudian nasab atau silsilah ayah dan ibunda Nabi bertemu pada kitab Ibnu Murrah. Pada
Pada waktu lahir Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh Halimah, yaitu adalah Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya, Nabi Muhammad SAW dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah kurang lebih 2 tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya, ketika usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad SAW. Namun 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dunia karena rentan. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, Abu Thalib. Seperti juga Abdul Muthalib, dia juga sangat disegani dan dihormati oleh orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan, tetapi dia miskin. Dalam usia muda, Nabi Muhammad SAW hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga dia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu sejak muda dia sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke Syam, menjual barang milik Khadijah, seorang wanita terpandang dan kaya raya. Dia bisa menyuruh orang untuk menjualkan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Ketika Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak serta keuntungan dagangannya melimpah, Khadijah tertarik untuk menikahinya. Yang ikut hadir dalam acara pernikahan itu adalah Bani Hashim dan para buka Bani Mudar. Selanjutnya, perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada awal turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Mengingat sosial politik pada waktu itu belum stabil, dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Mula-mula Nabi mengajarkan kepada istrinya Khadijah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti oleh anak angkatnya Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, dan Said ibnu Haritsah, seorang pembantu rumah tangganya yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya. Kemudian sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq. Secara berangsur-angsur ajakan itu diajarkan secara meluas, tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Abdurrahman ibnu Auf, Talha ibnu Ubaidillah, Abu Ubaidillah ibnu Jahra, Arkam ibnu Arkam, Fatimah binti Khattab, Said ibnu Zaid, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua disebut as-sabiquna al-awwalun, artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Langkah dakwah seterusnya yang diambil Nabi Muhammad SAW adalah menyeru masyarakat umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam dengan terang-terangan, baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Mula-mula Nabi menyeru penduduk Mekah, kemudian penduduk negeri-negeri lain. Kegiatan dakwah dijalankannya tanpa mengenal lelah. Dengan usahanya yang gigih, hasil yang diharapkan mulai terlihat. Jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW yang tadinya hanya belasan orang makin hari makin bertambah. Terutama terdiri dari kaum wanita, budak, pekerja, dan orang-orang yang tidak punya. Meskipun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lemah, namun semangat mereka sungguh membajak. Ketika gerakan Nabi Muhammad SAW makin meluas, jumlah pengikutnya bertambah banyak dan seruannya semakin tegas dan lantang. Bahkan secara terang-terangan mengecam agama berhala dan mencelah kebodohan nenek moyang mereka yang memuja-muja berhala itu.
Orang-orang Quraisy terkejut dan marah. Mereka bangkit menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan dengan berbagai macam cara berusaha menghalang-halanginya. Kebencian musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW makin meningkat, manakala mereka menyaksikan penganut Islam terus bertambah. Tidak hanya penghinaan yang ditimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan juga rencana pembunuhan yang disusun oleh Abu Sufyan. Kegagalan musyrikin Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dikarenakan Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Menyadari hal itu, musyrikin Quraisy memboikot kedua keluarga besar pelindung Nabi itu. Belum sembuh dari kepedihan yang dirasakan Nabi Muhammad SAW akibat pemboikotan itu, Abu Thalib, paman Nabi, dan Khadijah, istri beliau, meninggal dunia. Oleh karena itu, tahun itu dikenal dengan Al-Huzn, tahun kesedihan. Selanjutnya, Isra Mi'raj. Pada saat menghadapi ujian berat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Al-Maqdis di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad SAW menerima syariat kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Peristiwa ini dikenal dengan Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 sesudah kenabian. Isra dan Mi'raj di samping memperkuat iman dan memperkokoh batin Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian berat berkaitan dengan misi risalahnya, juga sebagai batu ujian bagi kaum muslimin. Apakah mereka mempercayai atau mengingkarinya? Bagi kaum musyrikin Quraisy, peristiwa itu dijadikan bahan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, bahkan menuduhnya sebagai manusia yang berotak tidak waras. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, suatu perkembangan besar bagi perkembangan dakwah Islam muncul. Perkembangan datang dari penduduk Yastrib yang berhaji ke Mekah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj masuk Islam. Atas nama penduduk Yastrib, mereka meminta Nabi Muhammad SAW agar berkenan pindah ke Yastrib. Mereka berjanji akan membela Nabi Muhammad SAW dari berbagai ancaman. Nabi pun menyetujui usul yang mereka ajukan. Perjanjian ini disebut Perjanjian Aqabah, dan kemudian Nabi Muhammad SAW pindah ke Yastrib. Selanjutnya, berdirinya pemerintahan Madinah. Tahun Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah di tahun 622 Masehi. Umat Islam di waktu itu masih dalam kedudukan lemah, tidak sanggup menentang kekuasaan yang dipegang kaum pedagang Quraisy yang ada di Mekah. Akhirnya Nabi bersama sahabat dan umat Islam lainnya meninggalkan kota dan pindah ke Yastrib, yang kemudian terkenal dengan nama Madinah, yaitu kota Nabi. Di kota ini keadaan Nabi dan umat Islam mengalami perubahan yang besar. Kalau di Mekah, mereka sebelumnya merupakan umat lemah dan yang tertindas. Di Madinah, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan menjadi umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan akhirnya menjadi sebuah negara. Dan sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, nama kota Yastrib diubah menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi, atau Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Dan kota ini cukup disebut Madinah. Dengan beradanya kekuasaan di tangan Nabi, Islam pun lebarkan, dan sehingga akhirnya Islam dapat menguasai daerah-daerah yang dimulai dari Spanyol di sebelah barat sampai ke Filipina di sebelah timur dan Afrika Tengah di sebelah selatan sampai Danau Aral di sebelah utara. Dalam memperkokoh masyarakat dan negara baru, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Dasar yang pertama, pembangunan masjid. Selain untuk
tempat sholat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertarikan jiwa mereka. Di samping sebagai tempat bermusyawarah menundingkan masalah-masalah yang dihadapi, masjid pada masa Nabi bahkan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dasar yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Nabi mempersatukan antara muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ansar, penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum muhajirin tersebut. Yang ketiga, dasar yang ketiga, hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak memeluk agama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad SAW mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka, sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas yang dikeluarkan. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dan bidang politik dan keagamaan. Selanjutnya, Perang Badar. Pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama 305 orang muslim bergerak keluar kota membawa perlengkapan yang sederhana. Di daerah Badar, kurang lebih 120 km dari Madinah, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Namun, dalam perang ini, kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.